Ayat hari ini adalah 2 Samuel 22, ayat 21 sampai 28. Mari kita baca bersama. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Amin. Sejak Senin yang lalu, setiap subuh kita sedang memperhatikan 2 Samuel pasal 22. Pasal ini memiliki judul, Nyanyian Kemenangan Daud. Tetapi bagi saudara-saudari yang pernah merenungkan kitab Mazmur, tentu tahu bahwa 2 Samuel pasal 22 dan Mazmur pasal 12 sering disebut sebagai Mazmur kembar. Di antara para ahli ada yang berpendapat bahwa 2 Samuel pasal 222 adalah naskah awal yang pertama kali ditulis Daud. Sedangkan Mazmur pasal 15 adalah versi yang disusun ulang agar sesuai dengan ibadah di Kemah Suci. Jika dilihat dari sudut pandang itu, kita dapat memahami bahwa Daud tidak hanya menulis 2 Samuel pasal 22 ini satu kali lalu selesai, melainkan memegangnya sepanjang hidupnya. Karena itu, pengakuan ini dapat kita lihat sebagai pengakuan iman yang menembus seluruh kehidupan Daud. Namun untuk memahami pengakuan ini lebih dalam, kita perlu melihat di mana 2 Samuel pasal 22 ditempatkan dalam alur keseluruhan kitab Samuel. Seperti yang kita ketahui, pada bagian awal kitab Samuel, yaitu 1 Samuel pasal 2, muncul nyanyian seorang perempuan. Itu adalah nyanyian Hana, ibu Samuel. Dan pada bagian yang hampir paling akhir dari 2 Samuel, yaitu 2 Samuel pasal 22 yang kita perhatikan hari ini, tertulis nyanyian kemenangan Daud. Apa artinya hal ini? Artinya, nyanyian Hana dan nyanyian kemenangan Daud membingkai seluruh kitab Samuel. Karena bentuknya seperti membingkai keseluruhan kitab, sebagaimana dapat kita duga, kedua nyanyian ini memiliki beberapa kemiripan. Pertama, keduanya menyebut Allah sebagai gunung batu. Selain itu, keduanya menyanyikan Allah yang membalikkan kekuatan manusia. Dalam hal itu, keduanya serupa. Dengan demikian, kitab Samuel dapat dipahami sebagai firman yang menunjukkan, di antara nyanyian Hana dan nyanyian kemenangan Daud, bagaimana Allah yang mereka akui itu sungguh bekerja dan memerintah di dalam sejarah. Bagian yang kita baca hari ini juga berada di pusat alur itu. Di dalam bagian hari ini, Daud mengakui alasan ia mengalami keselamatan dari Allah, dan juga bagaimana Allah memperlakukan manusia. Maka sambil kita memperhatikan pengakuan iman Daud dalam bagian hari ini, kita ingin melihat bersama-sama orang seperti apa yang diselamatkan Allah yang memerintah dan mengatur segala sesuatu. Dan orang seperti apa yang direndahkannya. Kiranya firman hari ini menetap sebagai pengakuan iman saya dan saudara sekalian, sehingga hidup kita menjadi hidup yang hanya memuji Allah yang menyelamatkan. Pertama, mari kita membaca sekali lagi ayat 21 dari bagian hari ini dengan satu suara. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kebaikanku sesuai dengan kesucian tanganku. Amin. Ketika kita memperhatikan ayat 21, ayat ini dapat terasa agak mengejutkan. Baru saja kita mengatakan bahwa ini adalah pengakuan iman Daud, tetapi ketika melihat ayat 21, Daud seolah-olah sedang membanggakan kebenarannya sendiri. Selain itu, Daud bukanlah manusia yang sempurna. Ia adalah orang yang memakai kuasa yang dimilikinya untuk merendahkan Batsyeba secara paksa dan membunuh suaminya. Ia juga berdiam diri terhadap masalah anak-anaknya, sehingga akhirnya membuka jalan bagi pemberontakan Absalom. Karena itu ketika Daud berkata dalam bagian ini, sesuai dengan kebenaranku, kata-kata itu dapat terasa agak janggal. Namun pengakuan ini, berbeda dari yang mungkin kita pikirkan, bukanlah kesombongan diri. Ini bukan pernyataan bahwa Daud sempurna. Sebaliknya, ini adalah pengakuan iman yang tulus dari seorang yang telah berjalan bersama Allah. Alasannya dicatat dalam ayat 22 dan 23. Mari kita membacanya bersama-sama dengan satu suara. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Amin.
Ketika kita memperhatikan ayat 22 dan 23, kita melihat bahwa kebenaran yang Daud maksudkan bukan berarti ia sempurna secara moral. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa ia telah hidup dengan menempatkan firman Allah di hadapannya. Ada saat ketika ia jatuh, ada saat ketika ia gagal, tetapi ia tidak meninggalkan firman Allah dan jalan Allah sepenuhnya. Itulah kebenaran yang Daud maksudkan dalam ayat 21. Jika kita melihat kehidupan Daud yang telah berlalu, pengakuan ini mungkin dapat kita pahami. Dulu ia menjalani hidup yang sangat berat. Ia dikejar-kejar Saul dan melarikan diri di padang gurun. Untuk mempertahankan nyawanya, ia bahkan melarikan diri ke tanah orang Filistin. Namun dalam semua masa itu, Daud tidak melepaskan satu hal, yaitu menempatkan firman Allah di hadapannya. Itulah yang menuntun Daud tetap menjadi Daud. Bukan keadaan, melainkan hati yang tertuju kepada Allah. Itulah yang menuntun hidup Daud. Lalu bagaimana Daud dapat tidak kehilangan arah di tengah keadaan yang begitu berat? Itu bukan karena kehendak Daud begitu kuat. Itu karena imannya kepada Allah. Iman itu menegakkan langkah Daud di atas jalan Allah, sekalipun di tengah keadaan yang berat. Dan Allah menjawab kehidupan yang berjalan di atas jalan itu. Namun di sini ada satu hal yang tidak boleh kita salah pahami. Bukan karena Daud hidup dengan baik, maka Allah menjawab dan menyelamatkannya. Sebaliknya, karena ia percaya kepada Allah, ia dapat berjalan di jalan itu, dan Allah menjawab langkah serta kehidupan iman itu. Urutannya penting. Allah lebih dahulu, dan ketaatan kepada Allah datang sesudahnya. Tentang Allah yang menjawab kehidupan iman ini, ayat 26 dan 27 mencatat demikian. Mari kita membaca bersama-sama dengan satu suara. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin. Seperti yang Daud sebutkan, ia mengakui bahwa Allah memperlakukan kita sesuai dengan cara kita berdiri di hadapannya. Kepada orang yang berdiri setia di hadapan Allah, Allah menjawab dengan kesetiaan. Pengakuan ini mengingatkan kita pada firman Allah yang berkata, orang yang menghormati aku akan kuhormati. Dan ini bukan sekadar rumus iman. Ini adalah janji yang keluar dari karakter Allah. Allah tidak mengabaikan orang yang kembali kepadanya. Bahwa ia menunjukkan kesetiaan kepada orang yang setia, berarti Allah menjawab orang yang membuka hati dan datang kepadanya. Inilah karakter Allah dan inilah janji Allah. Dengan demikian, keselamatan Allah tidak datang kepada orang yang sempurna. Sebaliknya, keselamatan Allah datang kepada orang yang memohon kasih karunia Allah dan datang dengan rendah hati. Orang yang kembali sekalipun ia jatuh, orang yang berdiri kembali di jalan itu sekalipun ia gagal. Orang yang tidak ragu menempatkan firman Allah di hadapannya, kepada orang seperti itulah keselamatan Allah datang. Itulah yang sedang Daud akui. Hari ini, saya dan saudara sekalian datang ke hadapan Tuhan pada waktu subuh ini, sambil membawa tubuh yang lelah. Mungkin inilah salah satu bentuk hidup yang tinggal di dalam jalan Allah. Bentuk itu tidak megah, tidak juga gaduh. Namun berdiri setiap hari di hadapan firman dan di tempat doa, itulah hidup yang menjaga jalan Tuhan sebagaimana dikatakan Daud. Karena itu, saudara sekalian, tidak apa-apa jika kita belum sempurna. Tidak apa-apa jika kita gagal. Sekalipun kita jatuh, sekalipun terasa seperti sudah jauh pergi, tidak apa-apa. Kita hanya perlu kembali datang ke hadapan Tuhan. Allah melihat bentuk hidup kita yang seperti itu dan menjawabnya. Maka kiranya saudara dan saya yang berdiri pada subuh ini percaya kepada Allah kita yang sedang melihat kita semua dan hari ini kembali melangkah kepada Tuhan. Allah akan berkenan kepada sikap hidup kita itu. Dan seperti ia menuntun Daud, ia juga akan menuntun kita semua di jalan Tuhan. Selanjutnya, bagian hari ini menjelaskan satu hal lagi tentang Allah kepada kita. Ini adalah ayat 28 dari bagian hari ini. Mari kita membacanya bersama-sama dengan satu suara. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Amin. Ketika kita membaca ayat 28, ada satu kenyataan yang menjadi jelas. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang merendahkan adalah Allah yang sama. Dengan kata lain, firman bahwa Allah menyelamatkan orang yang rendah hati, sekaligus berarti orang yang tinggi hati berada di luar tempat keselamatan itu. Karena itu, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Tetapi di sini juga ada hal yang tidak boleh kita lewatkan. Orang yang mencatat firman ini adalah Daud. Daud mengakui bahwa Allah melihat orang-orang yang tinggi hati dan merendahkan mereka.
Namun, pengakuan ini juga berlaku dalam kehidupan Daud sendiri. Ia mengalami saat ketika ia berdiri di tempat kesombongan. Dan seperti yang ia akui dengan bibirnya sendiri, Allah merendahkannya. Pengakuan Daud akhirnya menjadi firman yang tertuju kepada Daud sendiri. Karena itu, dalam pengakuan ini ada peringatan bagi saya dan saudara sekalian. Kesombongan dimulai ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang sombong. Daud sendiri tidak tahu bahwa ia sedang bergerak menuju tempat kesombongan. Ia mungkin tetap berpikir, aku adalah orang Allah. Ia mungkin berpikir, aku masih melayani Allah. Namun pada saat keinginannya sendiri dan penilaiannya sendiri mendahului Allah, saat itulah kesombongan mulai. Jadi kesombongan tidak selalu datang dari tempat yang terang-terangan menolak Allah. Sebaliknya, kesombongan sering datang dari hidup yang mengatakan bahwa kita mengakui Allah, tetapi dalam kenyataannya, lebih dulu mengikuti keinginan dan penilaian kita sendiri. Mungkin karena itulah, Daud menuliskan satu kata ini di dalam bagian tersebut, yaitu kata matamu. Seperti yang ia akui, Allah tidak melewati orang yang tinggi hati begitu saja. Allah melihat, Allah memperhatikan. Ketika waktunya tiba, ketika waktu Allah tiba, ia merendahkan. Namun hal ini sama sekali bukan ancaman bagi kita. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa keadilan Allah sungguh nyata. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika keselamatan Allah itu nyata, maka penghakiman Allah juga nyata. Ketika kita memegang kedua hal ini bersama-sama, kita dapat berdiri di tempat yang benar dalam takut akan Allah. Akhirnya, pengakuan Daud ini digenapi melalui seluruh kitab Samuel. Seperti yang telah saya sebutkan, kitab Samuel dimulai dengan nyanyian Hana dan ditutup dengan nyanyian Daud, nyanyian kemenangan Daud. Semua sejarah yang dicatat di antara keduanya pada akhirnya memberi kesaksian tentang pengakuan ini. Mereka yang berdiri rendah hati di hadapan Allah ditinggikan, dan mereka yang sombong direndahkan. Mereka yang berlutut di hadapan firman mengalami keselamatan Allah, sedangkan mereka yang menegakkan kebenaran diri sendiri akhirnya mengalami perendahan. Dengan demikian, kitab Samuel adalah kesaksian hidup bahwa firman Allah ini digenapi. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu kiranya pada subuh ini kita dapat diam-diam memeriksa diri kita. Dan alangkah baiknya jika kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sekarang berdiri rendah hati di hadapan Allah? Atau tanpa kusadari sedang bergerak menuju tempat kesombongan? Kita sering berpikir bahwa ketika kita datang ke tempat doa, ketika kita datang ke tempat iman, maka kita sudah rendah hati. Tetapi tidak demikian. Jika di hadapan firman Allah, kita tidak menurunkan pikiran kita sendiri. Jika di hadapan kehendak Allah, kita tidak datang dengan rendah hati. Jika keinginan dan pikiran kita mendahului Allah, maka kita sudah berdiri di tempat kesombongan. Karena itu, saudara sekalian, kiranya hari ini, pada subuh ini, di hadapan firman, kita semua dapat berlutut dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti pengakuan Daud, Allah sedang memperhatikan saya dan saudara sekalian. Allah yang tidak mengabaikan orang yang dengan rendah hati melepaskan miliknya sendiri di hadapan kehendak Tuhan, sedang melihat kita hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang memegang firman di hadapan Allah itu dan melepaskan apa yang menjadi milik kita sendiri. Sekarang saya akan merangkum firman ini. Saudara-saudari yang terkasih, Daud memegang pengakuan dalam 2 Samuel pasal 22 ini sepanjang hidupnya. Dalam saat kemenangan maupun dalam saat kegagalan, ia tidak melepaskan pengakuan yang ia ucapkan hari ini. Sebab pengakuan ini benar-benar terbentang di dalam kehidupan Daud. Allah sungguh adalah Allah yang menyelamatkan, dan sungguh adalah Allah yang merendahkan. Pada subuh hari ini, kiranya kita semua memegang pengakuan ini. Kiranya hari ini menjadi hari ketika kita menempatkan firman Allah di hadapan kita, dan lebih dahulu mencari kehendak Allah daripada keinginan dan penilaian kita sendiri. Allah sedang memperhatikan saudara dan saya yang melangkah demikian hari ini. Dan seperti ia menjawab Daud, ia pasti akan menjawab kita juga. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara, dan saya agar hari ini kita berjalan maju dengan percaya kepada Allah ini. Allah yang menyelamatkan dan yang merendahkan.